lagi dengan aku Indar, ibunya Ayaran. Hari ini aku di channelku yang satunya, yang Ayaran tutorial DIY, itu insya Allah khusus untuk yang tutorial project-project. Aku posting upload video yang kemarin tuh alhamdulillah banyak komentar di Facebookku yang untuk bikin apa itu namanya gorden dari patchwork ya. Patchworknya itu scrap itu apa ya, perca dari kain brokat dan katun. Nah, malam ini aku akan menunjukkan cara perhitungan bagaimana kalau kita mau bikin gorden sendiri. Nah, ini aku pakai ukuran yang ukurannya aku pakai di videoku itu. Jadi dari sini kalian bisa diterapkan ke jendela kalian masing-masing. Oke. Tapi seperti biasanya sebelum menyimak silahkan kalian dukung channelku ini dengan subscribe, kasih like-nya dong, dan jangan lupa notification-nya itu bell-nya ditekan, jadi kalau aku upload kalian akan dapat notifikasinya. Oke, yuk mari. Halo, jadi aku sekarang mau menunjukkan bagaimana cara kita menghitung kebutuhan untuk gorden ya. Oke, yang perlu kita lakukan sekarang, misalkan kita ukur dulu ukuran jendela kita. Kalau di kasusku yang itu jendela ukuran 120 kali 150. Ini dalam bentuk cm ya, berarti 1,5 sama 1,2 meter. Nah, sekarang yang kita tentukan ini kan biasanya ada daerah untuk apa namanya ventilasinya segala macam, itu kita abaikan. Kita tinggal ini ya, untuk ventilasi kita abaikan. Ini juga kadang dia pakai apa namanya relnya itu ada yang pakai kayu atau pakai besi, ada yang cuma satu, ada yang double. Jadi yang satu di belakang itu yang ada pengaitnya, ada apa namanya itu bisa digeret, itu untuk fitresnya. Nah, kalau yang kemarin di contohku itu aku nggak double, jadi rodnya itu apa namanya, kayunya itu cuma satu gitu loh. Jadi dan aku nggak mau merepotkan diri dengan melubangi dan membuat mata sapi. Ada sih ukurannya bisa gitu kan, tapi kalau untuk yang gorden dia butuh yang lebih besar juga, itu lebih ribet. Jadi aku lebih pakai yang simple aja, dan kebetulan alhamdulillah masih bisa satu karakter ya, masih satu satu jiwa dengan patchworknya itu, yaitu aku pakai tali aja. Tali ini macam-macam, bisa kita pakai bikin dari bahan, kita potong, dilipat kayak gitu ya, seperti biasa bikin tali biasa, atau kita pakai tali jadi yang itu apa namanya webbing katun yang tipis, atau bisa ada yang twill tape itu. Tapi kalau twill tape biasanya lebih kecil-kecil ya, tergantung kalian punyanya apa. Itu kalau nggak mau plain bisa ditambahi dengan rinda-rinda dan segala macamnya. Aku ada satu apa namanya gorden yang aku pakai cara seperti itu. Jadi kombinasi antara katun, webbing katun tipis dengan renda. Nah, oke, itu soal tali. Nanti kita abaikan dulu panjangnya nanti. Nah, sekarang untuk yang utama, untuk fitris, kita langsung pakai aja dengan ukuran dari jendelanya ini, yaitu 100. Nah, kalau mau lebih rapet rempel-rempelnya itu paling enggak biasanya itu sekitar paling enggak minimal 2 kali lipat lah dari lebarnya. Jadi kalau 120 ya kita bisa bikin kainnya atau bahannya itu 2 meter 4 atau 240 cm gitu. Ini akan rempel gitu kan. Tapi yang kemarin punya aku nggak sampai segini ya, karena itu juga mengikuti apa namanya banyaknya sambungan-sambungan dari percanya. Itu kalau perca. Jadi kalau kalian mau beli jadi ya bilang 2 meter aja kayaknya udah cukup, udah oke ya. Kalau lebarnya sekian, terus tingginya berapa ya, 150.
boleh di 150, boleh di 152 ditambahi dengan kampuhnya 2 cm. Cuman aku nggak ngerti ini apakah lebar bahannya berapa, aku belum pernah beli jadi karena untuk fitres ya, karena yaitu tadi aku bikin dari percap kain brokat. Terus itu untuk fitres kita anggap selesai. Oh, belum selesai saudara. Nah, ini kalau dia kita pakai yang yang beli itu, dia kan suka dilempel-lempel, terus di ujungnya itu kan dia di kupnat itu, terus ada untuk cantolannya itu. Nah, ini karena di atasnya itu nanti aku mau pakai tali, aku butuh bagian atasnya ini bahan yang solid. Bahan yang solid itu maksudnya bahan yang enggak delicate itu halus kayak si brokat itu yang berlubang-lubang dan segala macam. Nah, makanya ini aku sambung dengan, kalau di kasusku itu aku pakai soft denim karena memang adanya soft denim, jadi kita pakai bahan yang ada. Kalau masih ada waktu luang, ini bisa juga kita bikin dari patchwork gitu kan, tapi juga nggak terlalu ngaruh karena nggak kelihatan nanti kan dia. Nah, oke, nah ini lebarnya berapa ya, tergantung juga. Jadi kalau misalkan ini kita bikin untuk fitresnya, kita udah tentukan kita mau bikin dia 200 kali 130 misalkan. Otomatis ini yang di atas itu, ini A ya fitresnya, ini B, yang di atas itu B itu adalah, kan itu harus dilipat saudara. Kalau ini satu lembar cukup. Di atasnya itu adalah 150 dikurangi 130 berapa coba, kan jadi 20 dikali 2 karena dilipat, jadi ini 40 kali 200 ya. Ini ukuran B nya, bahannya terserah kain yang solid lah pokoknya ya. Nah terus jadi nanti cara itunya ya kayak yang di tutorialku itu, yang di ayaran tutorial DIY itu. Nah, terus talinya itu katakanlah kita bikin langsung, kita bikin aja deh. Misalkan dari sini kan, nih nanti kan dia akan seperti ini. Nah, ini rendanya seperti ini. Godenya seperti ini. Nah, ini adalah tali tempat dia itu. Jarak tali ini A adalah jarak selisih ini. Itu sama ya. Itu kita abaikan aja lah kampuhnya yang kecil-kecil itu, nggak terlalu ngaruh. Jadi misalkan kita mau ini agak turunnya 10 ya, berarti ini kita naiknya 10 lah. 10 cm itu kira-kira sama dengan, nah cukup dia 10. Jadi kalau kita mau dia tinggi turunnya ininya 10, berarti otomatis talinya itu kita bikin terlalu mepet saudara. Tali kita bikin 10 kali 2 20, ini katakanlah 20 cm. Tambahin dikit buat lipatan lah, 25 deh ya. Ini kalau talinya pakai webbing biasa. Kalau talinya itu kita bikin dari bahan, artinya kita harus nambahi lebarnya untuk dilipat. Misalnya ini 2,5 atau 2 deh, yang tali dari webbing 2. Nah, yang ini itu jadi kalau 2 ini anggaplah kita mau lipat 2 kali, berarti ini 6 kali 25 ya. Terus selain tali kita butuh apa lagi? Ini bisa kita langsung jahit fix, tapi nanti kalau mau masang mau lepas mungkin agak ribet, jadi kita kasih velcro aja. Velcro itu nama dagang ya, jadi brand. Jadi sebenarnya dia tape apa sih itu, ya pokoknya kita lebih kenalnya velcro lah itu ya. Adhesive tape atau apa ya namanya itu istilahnya, lupa aku tadi, udah aku tulis di situ. Kita anggap selesai fitres. Sekarang kita jalan ke sini yang gordennya ini mau kita bikin seperti apa. Kalau lebarnya cuma 120, kita bikin kita bikin bukaan 2 saudara.
Jadi seperti ini nanti ada apa namanya taselnya, bisa kita bikin tasel. Nah, lebih cakep lagi itu kalau dia 2 kali. Jadi kalau misalkan ini 120 ya ininya juga lebih bikin 120 ya. Tapi menurutku di yang aku bikin itu aku bikin 90 doang karena menyesuaikan dengan bahanku apa namanya, ini karena menyesuaikan dengan bahan yang matching yang adanya 90, ya udah aku bikin 90. Nah, kalau yang kayak gini itu katakanlah kita bikin 100 lah ya, kita bikin 100 kali 150. Udah, ini kalau apa bahannya biasa ya udah kita tinggal motong segini terus kita jahit aja tepinya gitu. Kalau mau didobelin biar sebaiknya didobelin, atau memang dia bahannya bahan yang blackout apa tuh ya istilahnya, jadi dia nggak tembus apa, dia gelap gitu. Ada yang tebel itu kan heavy duty, memang dia khusus buat bikin ini bisa 1 lembar. Tapi kalau enggak katun biasanya didobelin 2. Nah, ini bisa langsung kita kayak gini. Terus kita tinggal nambahin talinya sesuai kerapatannya berapa. Kalau di tempatku yang itu aku bikin dia 7 1. Cara itunya gimana, nggak usah ngitung terlalu ribet juga. Ini bagi ini ya nggak apa-apa juga, cuman kita tinggal lipat aja. Ini dilipat tengah, habis itu dari dilipat tengah lagi, habis itu dilipat tengah lagi, kan udah dapet nih 1 2 3 4 5. Tinggal kita 6 7 8 9. Nah, kalau kayak gini kita lipat-lipat lagi dapat 9. Atau dari lipat sini kita kan lipat tengah dulu nih, lipat tengah, terus ini tinggal kita bagi 3. Nah, 1 2 3 4 5 6, jadi ada 6. Jadi ini masih ada talinya, ada 7 tali. 6 ini artinya jarak masing-masing 100 dibagi 6 berapa coba, kan 40 ya, sekitar 140 dibagi sekitar 17 cm jaraknya masing-masing ya, sekitar, kan ini ada hitungan doang kan, 7 kali 42. Terus ini untuk 1. Terus kalau mau dibikin patchwork kayak gimana? Nah, kalau mau dibikin patchwork itu kita tentukan dulu. Ini kita mau panelnya untuk yang itu tadi aku bikin log cabin ya. Itu udah aku tentukan. Aku punya apa namanya, bukan pola, apa istilahnya ya, bukan penggaris, apa mal. Aku punya mal itu ukuran 13 kali 13. Jadi aku akhirnya pakai ini. Jadi setelah apa tuh namanya, setelah si pecah itu aku potong aku jahit kayak gini kan, 1 2 3 4 di itu udah aku ituin itunya apa stepnya, terus 5, terus habis itu 6, terus habis itu 7. Nah, setelah dapat 7 ini kan dia mesti gak rata itu. Nah, itu baru kita plekan di sini penggarisnya, lalu kita garisin. Setelah itu baru kita potong yang rapi sehingga dia mencapai bentuk persis 15 kali 15. Jadi kita punya kampuh masing-masing tuh 1 gitu. Nah, terus habis itu baru kita aplikasikan ini ke sini. Kita mau ininya berapa nih? Kalau di kasusku itu kan setelah aku cicil-cicil itu oke lah aku kasih katakanlah 8 aja, 8 kolom ya, 3 kolom terdiri dari 8 ini. Nah, jadi ini kita ituin dulu ya, seperti ini. Bikin 8, 1 2 3 4 5 6 7 8. Itu tinggal 13 kali 8 berapa? Ini 8 kali itu 4, kan masih ada 24 2 104 tuh. Nah, 104. Terus ini mau kita kasih berapa? Misalkan
dia lebarnya itu 4, 1 2 3 4 5 6 7 kali 4 tambah 28 sama dengan 2 3 1 132. Artinya kalau kita mau ini 150, kita tinggal ngurangi 150 dikurangi 132, ini ketemunya 18 itu, tapi masih bersih ya, belum termasuk kampuhnya. Jadi gitu deh ya, kita maininya di sini, kita lebihnya ini bisa kita pakai yang plain, atau yang kalau di kasusku itu aku pakai yang dia juga patchwork. Nah kalau ini patchworknya lurus-lurus aja, jadi satu bahan satu motif, itu sebelahnya adalah bahan yang polos tapi sambungan dari beberapa. Nah seperti itu. Nah ini untuk mempertegas garisnya di sini itu aku kasih rendah ya, yang ini juga kayak gitu. Itu ini untuk yang bagian luar, yang bagian muka. Di belakangnya ya sama dengan yang tadi, tinggal 150 kali 180 begitu. Udah ini anggap aja udah enggak udah termasuk kampuh. Nanti toh 2 cm untuk badan yang segede ini itu enggak terlalu ngaruh. Beda kalau kita bikin tas ya, atau apalagi patchwork quilting yang harus persis sama gitu. Kalau untuk ini enggak terlalu itunya, bisa tingginya enggak terlalu pengaruh lah. Jadi begitu. Jadi tinggal kalian sesuaikan aja dengan lebar dan tinggi dari jendela kalian. Oke, begitu aja. Thank you for watching. Sampai ketemu di video tutorialku berikutnya. Jangan lupa kalau mau lihat, tinggal mau mencontek ukuran jendela seperti ini, tinggal silahkan klik di videoku yang di Ayaran Tutorial DIY. Oke. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.